شكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد. Para pemirsa dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj. Dan sekarang kita masuk buku yang berikutnya, yaitu kitab Syarhu Usuli I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan dasar-dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, karya Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala. Tapi sebelumnya telah kita baca sedikit, mungkin pada kesempatan atau pertemuan yang kedua ini, kita mungkin baca dari awal kata per kata dari perkataan Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Disebutkan dalam bukunya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 31, Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Wahai Tuhanku, yassir, mudahkanlah dan jangan persulit. Ya, mudahkanlah dan jangan persulit. Haddatsana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abdillahi Ar-Rahawi telah menceritakan kepada kami Syekh Al-Alim Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abdillah Ar-Rahawi qala akhbarana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Hafidh Abu Tahir Ahmad ibn Muhammad As-Silafi Al-Asbahani qala akhbarana Syekhuna Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Husain ibn Zakaria At-Turaithithi di Baghdad haddatsakum Asy-Syaikh Abdul Qasim Hibatullah ibni Al-Hasan ibn Mansur At-Tabari Al-Hafidh. Maksudnya ini dia ya, sampai di penulisnya, yaitu Abdul Qasim Hibatullah Al-Hasan ibn Mansur At-Tabari Al-Lalaka'i Al-Hafidh. Jadi murid beliau ini dia Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Husain ibn Zakaria At-Turaithithi. Ini murid beliau ya, murid Al-Imam Al-Lalaka'i. Ya, murid Al-Imam Al-Lalaka'i. Fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Ini beliau berkata pada bulan Rabiul Awal, sanata sitta asyrata wa arba'imi'atin, pada tahun 416 Hijriyah. Ini sekitar 2 tahun sebelum beliau meninggal. Ya, beliau meninggal sekitar tahun 400-an ya, 418 Hijriyah. Ini beliau sampaikan tahun 416 Hijriyah. Qala, beliau berkata, ya Imam Al-Lalaka'i, Alhamdulillahilladzi adhara al-haqqa wa awdahahu. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kebenaran. Ya. Wa kasyafa an sabilihi wa bayyanahu, dan menyingkap jalannya dan menjelaskannya. Ya, ini semuanya hidayah atau nikmat dari Allah. Menampakkan kebenaran, jalannya, menjelaskan kebenaran. Wa hada man syaa'a min khalqihi ila tariqih. Ya, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya, ila tariqihi, ke jalannya. Wa syaraha bihi sadrah, dan Allah melapangkan
dengan jalannya atau dengan petunjuknya sadrah, ya, dada seseorang. Wa anjahu minadh dhalalati hina ashfahu 'alaiha, hina ashfa 'alaiha, dan menyelamatkan dari kesesatan, ya, yang menyelamatkan dari kesesatan. Fahafidhahu wa 'asamahu minal fitnati fi dini, maka dia itu Allah menjaganya, maksudnya menjaga hambanya dari fitnah dalam agamanya. Ya, maksudnya seorang yang tersesat atau menyimpang dari kebenaran, maka ini merupakan musibah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga seseorang dari fitnah agamanya, fa'anqadhahu min mahawi al-halakah. Maka Allah selamatkan hambanya dari uh, hawa nafsu yang membinasakan, wa aqamahu ala sunanil huda, dan Allah tegakkan hamba tersebut di atas jalan petunjuk, wa tsabbatahu, dan mengokohkannya, wa atahu liyaqinu ittiba'i rasulihi wa sahabati, dan al-yakin yaitu keyakinan menjumpainya, ya, mendatanginya dalam mengikuti Rasul dan sahabatnya. Maksudnya menemukan kebenaran dengan mengikuti Rasul dan para sahabatnya sallallahu alaihim wa ridwanullahi taala alaihim. Wafaqahu wa harasa qalbahu min wasawisi al-bid'ati wa ayyadah, dan Allah memberikan taufik kepada hambanya menjaga hatinya dari bisikan-bisikan bid'ah dan menguatkannya. Ya. Jadi maksudnya beliau sebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah. Ya, Allah menyebutkan maksudnya alhamdulillah, Allah menyebutkan akan nikmat, yaitu alhamdulillah, ya, atas nikmat kebenaran. Ya, maksudnya Allah yang menampakkan, Allah yang menyingkap, Allah yang menguatkan, ya, Allah yang meluruskan, Allah yang beri petunjuk, Allah yang mengembalikan kepada kebenaran dikala sesat, ya, menyelamatkan dari penyimpangan, ya, dan seterusnya. Ini merupakan nikmat yang besar. Artinya mengingatkan kepada kita bahwa ini semuanya nikmat atau rahmat dari Allah. Ya, bukan karena kita sebagai apa begitu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata nikmat dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengenal petunjuk, ya, kita bisa istiqamah di atas jalan, ya, kita bisa belajar, kita bisa sibuk dengan ketaatan, ya, meninggalkan apa yang dilarang, bisa tegak di atas tauhid dan sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah. Itu hidayah dari Allah, ya, bukan karena jasa kita atau karena semangat kita atau apanya kita. Itu hidayah dari Allah, itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau ingatkan, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya tentang orang yang sesat, ya, ya, jangan sampai terbayang bahwa Allah pilih kasih. Ya, kenapa ada yang dipilih untuk mendapatkan hidayah dan dipilih untuk disesatkan? Wa adalla man arada minhum wa ba'adah, dan dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dari manusia, wa ba'adah, dan menjauhkannya dari hidayah, ya, dan menjauhkannya dari hidayah. Wa ja'ala ala qalbihi ghishawah, dan Allah menjadikan di hatinya ada penutup. Maksudnya tidak bisa terbuka hatinya dengan kebenaran, ya, tertutup, ya, pintu hatinya. Wa alhamahu fi ghamratihi sahiya, ya, wa ahmalahu fi ghamratihi sahiya, membuat dia lupa terhadap maksudnya dia larut dalam kesesatannya. Ya, Allah membiarkannya larut dalam kesesatannya. Wa fi dhalalatihi lahiya, ya, sama, ya, dia larut dalam kesesatannya. Wa naza'a min sadrihi al-imana, dia mencabut dari dada hambanya keimanan, ya, wabtazza minhu al-islam, dan merampas
dari seseorang, yaitu Islam, maksudnya menghilangkan keislaman dari hambanya. Ya, wa watayyahu fi audiyati al-hayrati, dan Allah biarkan pada lembah kebimbangan. Ya, pada lembah kebimbangan. Bisa dibaca al-hayra, bisa dibaca al-hayra. Ya, maksudnya ada orang-orang yang dibuat bimbang, dia bingung, tidak mengenal mana yang benar, mana yang ya batil, dia bingung. Ya. Wa khatama ala sam'ihi wa basarih, dan dia menutup pendengaran dan penglihatannya. Maksudnya ada hamba yang ditutup pendengaran dan penglihatan sehingga tidak bisa mendengar kebenaran, tidak dapat melihat kebenaran. Ya, liyablughal kitaba fihi ajalah, supaya al-kitabu fihi ajalah, supaya catatan itu sampai pada ajalnya. Maksudnya terus berjalan ya sampai pada takdirnya masing-masing, ya, ya hingga dia wafat di atas kesesatan, waliyadzubillah. Wa yatahaqqaqu al-qawlu alaihi bima sabaqa min ilmihi fihi, dan yatahaqqaq al-qaul, ya, perkataannya itu terwujud, ya, terwujud bima sabaqa min ilmihi fihi, sesuai dengan ilmunya yang terdahulu. Maksudnya Allah takdirkan sesat, Allah takdirkan menyimpang, Allah tutup pintu hatinya, Allah sesatkan dia, ya, sebelum hamba itu berbuat, sebelum hamba itu berdosa, sebelum hamba itu sesat, Allah sudah takdirkan. Yang disebutkan di pembahasan tentang takdir 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir semua makhluk telah ditulis, ya, sudah ditetapkan. Ya, belum lagi dia berbuat pahala, belum lagi dia berbuat dosa, sudah ditulis takdirnya. Tapi perhatikan di sini, ya, artinya mengingatkan kepada kita tatkala seorang mendapatkan hidayah itu karena murni dari Allah Azza wa Jalla. Tatkala seorang disesatkan itu karena keadilan, ya. Karena keadilan, artinya Allah Maha tahu bahwa hamba ini akan sesat. Hamba ini akan menyimpang. Hamba ini tidak mau mendengar. Hamba ini tidak mau melihat kebenaran. Hamba ini tidak mau mempelajari kebenaran. Akhirnya Allah tulis, ya. Allah tulis takdir hamba tersebut dengan sesat, dengan menyimpang, tidak mau mendengar, tidak mau melihat kebenaran, meninggal di atas kesesatan. Ya. Jadi jangan kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan takdir itu berpihak, tidak, tapi itu Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Taib. Min qabli khalqihi lah, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Maksudnya sebelum Allah ciptakan orang sesat tersebut, Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan bahwa orang tersebut sesat sebelum dia diciptakan oleh Allah. Ya. Wa takwinihi iyah, sebelum Allah membentuknya. Ya. Liyu'lima ibadahu anna ilaihi ad-daf'u wal man'u. Untuk mengajarkan, ya, memberitahu kepada hambanya bahwa kepadanya lah ad-dafa, kepadanya lah ad-dafa wal man'u, ya, wal ad-daf'u wal man'u, ya, hanya kepadanya lah ad-dafa, yaitu menolak, menahan, ya, wa biyadihi ad-dur wan nafa, di tangannya lah bahaya dan manfaat, min ghairi ghardin lahu fih, ya, tanpa ada ghardun lahu fih, ya, tanpa ada maksud
ya, tanpa ada maksud ya padanya, wala hajata bihi ilaih, dan tidak ada hajat padanya. Maksudnya Allah tidak punya hajat sama manusia. Allah nggak punya hajat sama makhluk. Artinya Allah menciptakan semua, termasuk menciptakan makhluk, menciptakan surga neraka, ya turunkan kitab suci, mengutus rasul. Itu bukan ada perlu bagi Allah Azza wa Jalla. Dia nggak perlu terhadap makhluknya. Tapi itu semua karena rahmat dan keadilan. Bagi siapa yang diberikan hidayah, ya diberikan hidayah, ya sebelum dia diciptakan. Sebelum dia diciptakan, sebelum dilahirkan 50.000 tahun, sebelum diciptakan langit dan bumi, dia telah ditulis. Ini dapat hidayah, di atas sunnah, mengenal tauhid, ya kan? Ada juga hamba 50.000 tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi, telah ditulis dia sesat, dia menyimpang, ya. Dia ahli syirik, dia ahlul bid'ah, dia dan seterusnya. Allah tutup pintu hatinya. Ya. Ini semua ya tanpa ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya mereka atau dia Allah tidak ditanya akan apa yang dia kerjakan. Tetapi lah makhluk itulah yang ditanya akan apa yang mereka perbuat. Allah enggak ditanya ya tentang apa yang mereka atau apa yang dia lakukan, ya, dan makhluk lain ditanya apa yang mereka lakukan, ya, kenapa mereka menyelisihi, kenapa mereka tidak mau mendengar kebenaran. Taib. Idlam yattali ala ghaibihi ahadan. Karena ya maksudnya kenapa Allah nggak ditanya atas apa yang dia lakukan, tetapi makhluk itulah yang ditanya atas apa yang mereka lakukan. Idlam yattali ala ghaibihi ahadan. Karena dia tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun. Ini rahasia Allah. Tidak ada mengetahui perkara gaib kecuali dia. Bagaimana mau dia ditanya tentang apa yang dia lakukan? Sementara itu ilmu gaib. Allah tidak bocorkan kepada siapapun. Wala ja'ala as-sabila ila ilmihi fi khalqihi abadan. Dan Allah tidak menjadikan jalan dalam mengetahui perkara gaib atau ilmu gaib kepada makhluknya satupun. Ya. La al-muhsin istahaqqal jaza' istahaqqa al-jaza'u minhu biwasilatin sabaqat minhu ilaih. Ya, bukan karena orang yang berbuat baik sehingga dia berhak mendapatkan balasan dengan wasilah yang telah ia lakukan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, ya, memberi hidayah. Bayangkan tadi ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tulis, ya. Belum lagi kita diciptakan, belum lagi ini 50.000 tahun. Ya, sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir semua makhluk telah tertulis, telah ditetapkan. Maka belum lagi dia berpahala, belum lagi dia sholat, belum lagi dia belajar, Allah sudah tulis takdirnya. Allah sudah tulis takdirnya. Jadi tidak orang yang berbuat baik sehingga dia berhak mendapatkan balasan atas kebaikan yang ia lakukan. Ya, walal kafiru kana lahu jurmun au jarirah hina qadha wa qaddara an-nar alaih. Tidak pula seorang yang kafir ketika dia berbuat dosa, ya, atau pelanggaran, kemudian Allah tetapkan, Allah takdirkan neraka untuknya. Maksudnya orang kafir ini Allah tetapkan dia neraka sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdirnya telah dituliskan bahwa dia penduduk neraka, bahwa amalannya ini, bahwa dia sesat, bahwa dia kafir, bahwa dia menyimpang. Ya, belum lagi dia berbuat kekafiran, belum lagi dia berbuat dosa, belum lagi dia berbuat kesyirikan, sudah ditulis bahwa dia penduduk neraka, waliyadzubillah. Nah, di sini sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi makhluklah yang ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena perkara gaib itu hanya rahasia, atau perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tapi ingat tadi ya, Allah itu Maha tahu. Innallaha alimun hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya alim Maha mengetahui. Ini ditakdirkan dapat hidayah. Ini ditakdirkan sesat. Ini ditakdirkan di atas sunnah. Ini ditakdirkan di atas bid'ah. Ini ditakdirkan di atas tauhid. Ini ditakdirkan di atas syirik. Ya, ini dimudahkan dalam ketaatan. Ini dimudahkan dalam maksiat. Allah Maha tahu. Allah tidak hanya menetapkan saja, tapi Allah Maha tahu. Makanya dalam urutan takdir itu ada 4 tahapan. Yang pertama diilmui. Maksudnya segala sesuatunya Allah tahu. Kemudian yang kedua dicatat. Maksudnya apa yang dicatat berdasarkan ilmu. Ya. Yang ketiga dikehendaki. Nah, baru yang keempat ditakdirkan. Jadi ini proses pentakdiran itu melewati 3 tahapan. Diketahui, terus dicatat, ya, terus dicatat, terus dikehendaki. Nah, terjadilah apa yang ditakdirkan. Ya, bayangkan ya, pencatatan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Faman arada ayyaj'alahu. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi ini berkaitan dengan takdir. Kita nggak usah tanya, kita nggak usah tanya tentang takdir. Itu rahasia Allah. Ya, kita nggak usah bertanya tentang takdir, kenapa begini. Itu rahasia Allah. Allah tidak, ya, berikan untuk mengetahui perkara gaib kepada siapapun. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pula kita meninggalkan sebab. Akan datang pembahasan kelompok yang menyimpang. Ya, ya ada kelompok apa namanya Qadariyah, ada Jabriyah. Ya, ada kelompok Qadariyah dan ada kelompok Jabriyah. Kalau Qadariyah, ya mereka yang menentukan. Kalau Jabriyah, ini semuanya kehendak Allah. Kita nggak punya upaya, ya kan? Jadi yang pertengahan adalah kita yakin bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala, hanya segala sesuatunya Allah gabungkan atau kaitkan dengan sebabnya. Ada hubungan sebab akibat. Ya, ada hubungan sebab akibat. Hanya saja dia sebatas sebab. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya berusaha, adapun hasil dari usaha kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang menentukan. Maksudnya ibadah badan adalah berusaha, ibadah hati adalah bertawakal. Begitu ya, ibadah badan adalah dia berusaha, sedangkan ibadah hati adalah dia bertawakal. Ya, demikian artinya diberikan pada fungsinya. Badan dia bekerja dan hati bertawakal. Badan dia berusaha dan hati dia bertawakal. Gitu ya. Jangan hanya mengandalkan hati tawakal dan jangan hanya mengandalkan badan berusaha, tapi mengingat keduanya, badan berusaha dan hati bertawakal. Gitu ya. Baik. Faman arada ay yaj'alahu li ihda al manzilataini alhamahu iyyaha. Nah, siapa yang dia inginkan uh, untuk menjadikannya salah satu dari keduanya, maksudnya antara mendapat hidayah atau sesat, antara Islam atau kafir, ya, antara muwahhid atau musyrik, antara sunni atau mubtadi, alhamahu iyah, alhamahu iyaha, maka Allah akan memberikan ilham, ya, Allah akan memberikan ilham. Nah, ini hanya milik Allah. Termasuk siapapun sekalipun para nabi, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan ilham sekalipun kepada orang yang dia cintai, yaitu pamannya. Ya, Nabi hanya berusaha, ya, mendakwai pamannya agar menerima Islam. Ya, tapi Nabi tidak kuasa untuk memberikan ilham sehingga hamba itu mau, begitu ya. Sehingga hamba itu mau di atas hidayah, menerima hidayah, meninggalkan kekufuran, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Maha tahu kenapa Allah takdirkan Abu Talib kafir.
meninggal di atas kekafiran, Allah Maha tahu, ya kan? Allah Maha tahu. Ya, yang jelas Allah Maha adil. Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Segala sesuatu pada tempatnya. Wa ja'ala mawaridahu wa masadirahu nahwaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya salah satu dari keduanya, antara Islam atau kafir, berpetunjuk atau sesat, maka dia ja'ala mawaridah wa masadirah nahwaha. Ya, maka dia menjadikan menjadikan jalannya, sumbernya, ya, arahnya, ya, wa mutaqabbalahu wa munqalabahu, ya, wa mutasarrifatihi fiha, ya. Eh, Semana dengannya Allah jadikan apa namanya, eh, kembalinya, ya, eh, kegiatannya, ya, padanya. Maksudnya Allah akan jadikan jalannya ke sana. Ketika Allah menginginkan hambanya sesat, itu akan dibukakan jalan-jalannya, ya, akan dibukakan sebab-sebabnya. Dia akan berinteraksi ke sana, dia akan mengarah ke sana, akan diarahkan ke sana. Ya, mungkin dari teman, dari lingkungan, dari apa saja, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya sesat. Demikian pula ketika menghendaki hambanya beriman, mendapatkan hidayah, maka Allah akan bukakan jalannya. Allah akan bukakan jalannya, akan berikan sebabnya sehingga hamba tersebut mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah. Wa kaddahu wa juhdahu wa nasabahu 'alaiha. Ya, artinya upayanya, semangatnya Allah berikan, ya, Allah berikan. Artinya, ya, Allah kasih upayanya, Allah kasih semangatnya, Allah kasih jalannya sehingga dia menuju kepada jalan yang Allah kehendaki, entah dikehendaki untuk berislam atau menjadi kafir. Liyatahaqqaqa wa'dahu al-mahtum. Ya, liyatahaqqaqa wa'duhu al-mahtum wa kitabuhu al-makhtum wa ghaibuhu al-maktum. Tujuannya apa? Supaya terwujud, ya, supaya terwujud janjinya yang pasti. Maksudnya kalau Allah sudah berjanji pasti terlaksana. Hanya Allah kasih jalannya, Allah kasih sebabnya, Allah bukakan jalannya. Wa kitabuhul maktum, supaya terwujud terlaksana catatannya al-maktum yang telah tetap, maksudnya tidak berubah. Ya, khatam artinya stempel, ya. Kalau sudah distempel, sudah itu nggak bisa diganggu gugat. Ya. Wa ghaibuhu al-maktum, dan supaya terlaksana, ya, ilmu gaibnya yang al-maktum, yang tersembunyi. Ya, yang tersembunyi. Ya, jadi ini semuanya rahasia Allah, ya. Allah memberi hidayah, itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Allah sesatkan, itu rahasia Allah. Yang jelas Allah akan kasih jalan-jalannya, ya, sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan hikmahnya. Ini pantas diberi hidayah, ini pantas disesatkan, ya, ini pantas disesatkan. Oleh karena itu mengingatkan kepada kita suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan semangat, ya, bercapek-capek, ya, apa namanya, bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ilmu, dalam ketaatan, tauhid, sunnah, ya, dalam sibuk dengan kebaikan, ya, selalu sibuk meniti di atas hidayah. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, karena ada orang yang betul-betul dia bercapek-capek dalam menyelisihi ilmu, yaitu kejahilan, kesesatan, kesyirikan, kebid'ahan, dan seterusnya. Maka ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, bahwa itu semua nikmat dari Allah. Sebelum kita beramal, sebelum kita bertindak, sebelum kita apapun, Allah sudah tulis 50.000 tahun. Ya. Dan ketika Allah menghendaki kita mendapatkan hidayah, Allah yang kasih jalan. Allah yang kasih sebab. Allah yang kasih petunjuk sehingga kita sampai pada apa yang Allah kehendaki. Ya.
Walaupun tetap kita meyakini bahwa kita disuruh oleh Allah menempuh sebab. Tapi itu pun siapa yang kasih sebab? Siapa yang takdirkan kita bisa menjalani sebab tersebut? Siapa yang bukakan jalan? Dan siapa yang membuat kita bisa jalan di atas sebab sehingga mendapatkan hidayah? Kan Allah Azza wa Jalla. Jadi semata-mata sebab, tidak lebih dari itu. Semata-mata hanya usaha, hanya sebatas fisik. Adapun hati, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syura ya ayat 18, "Walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annahal haq." Dan orang-orang yang beriman takut darinya, maksudnya takut dari hari kiamat. Ya, takut dari hari kiamat dan mereka mengetahui bahwa itu adalah benar. Maksudnya meyakini bahwa hari kiamat itu benar adanya. Ya. Jadi mereka takut terhadap Rabbihim, Tuhannya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 257, "Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut." Sementara orang-orang kafir adalah atau wali-wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kesesatan, kepada kesesatan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Alladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Wa yunshi'u wa yuqit, yang memunculkan dan menghilangkan. Wa yubdi'u wa yu'id, yang memulai dan mengulang. Syahadatan mukirrun bi ubudiyyatihi, suatu persaksian dengan menetapkan ya penghambaan kepadanya. Wa mudhinun bi uluhiyatihi, tunduk dengan uh, uluhiyah, tunduk dengan uh, ibadah kepadanya. Mutabarriun anil hauli wal quwwati illa bih, berlepas dari usaha dan kekuatan kecuali hanya dengannya. Maksudnya tidak ada yang kita andalkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya, maksudnya kalau dia hamba jangan berlebihan. Ya, dia hamba biasa, tidak mengetahui perkara gaib, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa apa namanya mengangkat musibah, menjaga dari bala. Ya, beliau pun terkena musibah, terkena bala. Wa rasuluhu, dan beliau adalah rasulnya. Berarti kalau dia rasul tidak boleh disepelekan. Ya, tapi harus didengar, harus diikuti. Ba'atahu ilal khalqi kafatan. Allah mengutus beliau kepada makhluk seluruhnya. Ini bantahan bagi apa namanya orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu macam-macam. Ada Islam Arab, ada Islam Nusantara, ya, ada Islam. Nabi SAW diutus kepada semua manusia, mau Arab, non Arab, semuanya diutus, ya. Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semuanya, ya, diutus untuk semuanya. Tidak ada Islam kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Islam yang dibawa oleh beliau itu untuk semua manusia, ya, Arab maupun non Arab. Ya, jadi ukurannya bukan karena Arabnya, bukan karena Nusantaranya, tapi ukurannya adalah ketika mengikuti Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Akan datang pembahasannya. Wa amarahu ayyad'uwa an-nasa 'ammatan, dan Allah memerintahkannya untuk mengajak manusia semuanya. Liyunzira man kana hayyan, beliau memberikan peringatan bagi orang yang hidup hatinya. Maksudnya beliau sebagai pemberi peringatan bagi orang yang hidup hatinya, ya, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, sehingga pantaslah ketetapan, yaitu siksaan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Baik, ini masih muqaddimah dari beliau. Setelah itu beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu. Ya, adapun setelah itu. Kata beliau fa inna aujaba ma 'alal mar'i. Di sini beliau menyebutkan apa yang paling wajib bagi seseorang.
Ya, apa yang paling wajib diketahui, dipelajari, diilmui oleh seseorang. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang hidayah dan kesesatan, bahwa itu semuanya murni merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Eh, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Adil. Ya, ketika ditetapkan itu sesat itu karena keadilan, ketika diberikan hidayah itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mentakdirkan atau Allah mentakdirkan hidayah kepada seseorang sebelum hamba itu berbuat atau beramal. Bahkan sebelum hamba itu ada. Sebelum hamba itu ada. Itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Demikian pula kesesatan. Ditulis dia sesat dan menyimpang sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kata beliau, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna aujaba ma'ala al-mar'i, sesungguhnya yang paling wajib bagi seseorang ma'rifatu i'tiqadid din, yaitu mengenal atau mengetahui akidah dalam agama. Karena akidah ini semuanya sama. Yang diajarkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua kitab yang turun dari langit, semua ajaran para nabi, para rasul itu semuanya sama. Mengajarkan apa? La ilaha illallah. Ya, semuanya mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada perbedaan. Makanya orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat bid'ah, itu mereka membuat perkara baru. Ya, mereka membuat perkara baru. Artinya membuat jalan yang tidak ada asalnya. Makanya semua kelompok yang sesat itu dinisbatkan kepada pencetusnya. Ya, misalnya Jahmiyah kepada Jaham bin Safwan karena tidak ada pendahulunya. Maksudnya pasti ini hal yang baru yang tidak pernah ada diajarkan Nabi, para sahabat. Ya, makanya mereka dinisbatkan kepada pencetusnya. Ya, misalnya Asy'ariyah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, dan seterusnya. Ya. Fa inna aujaba ma'al mar'i ma'rifatu i'tiqadid din. Sungguhnya yang paling wajib bagi seseorang adalah mengenal mengenal akidah dalam agama. Itu yang paling penting. Makanya 13 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, tidak ada pembahasan lain kecuali akidah. Tidak ada pembahasan lain kecuali akidah, yaitu la ilaha illallah. Ya, hampir dikata semua syariat Islam turun di Madinah. Jadi menunjukkan pentingnya akidah. Sehingga ketika seorang sholat, puasa, zakat, dan semua syariat Islam itu dia amalkan atau dia bangun di atas akidah yang benar. Jangan sampai dia sholat, akidahnya rusak. Ya, dia haji, akidahnya rusak. Ya, maka kewajiban yang paling wajib untuk diketahui oleh setiap manusia adalah mengenal akidah yang benar. Karena ini tidak ada perbedaan. Semua para nabi, para rasul, dan semua kitab yang turun dari langit, tidak ada perbedaan dalam akidah. Ya, tidak ada perbedaan dalam akidah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul ya ahlal kitab," Allah berfirman ya, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah." Bilang wahai Muhammad, mari wahai ahli kitab, kita berada di atas suatu kalimat, tidak ada perbedaan antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sehingga tidak ada yang kita sembah kecuali Dia. Nah, berarti mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan Nabi Isa misalnya, ini bukan ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Injil, ya, meyakini Allah punya anak, ya. Ini bukan ajaran Taurat, bukan ajaran Nabi Musa, dan bukan ajaran Rasul, Nabi, dan kitab suci apapun yang turun dari langit. Ya, karena akidahnya adalah satu. Ya. Wa ma kallafallahu bihi ibadahu min fahmi tauhidihi wa sifatihi, dan
Di antara ilmu yang paling wajib diketahui oleh hamba adalah apa yang Allah bebankan kepada hambanya berupa memahami tauhid dan sifat-sifatnya. Maksudnya memahami tauhid apa namanya, tiga tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya, wa tasdiki rusulihi biddalaili wal yakin, dan membenarkan rasul-rasulnya dengan dalil-dalil dan keyakinan. Ini yang paling wajib kita benarkan, kita percaya, tentunya dengan dalil dan keyakinan, ya. Wa atawassuli ila turukiha. Yang paling wajib juga adalah apa namanya, menempuh jalannya, menjalani jalan mereka, jalan para nabi, para rasul, wastidlali uh, alaiha bil hujaji wal barahin, dan berdalil, ya, berdalil di atas akidah tersebut dengan hujjah dan bukti-bukti. Ya, dengan hujjah dan bukti-bukti. Ya. Wa kana min a'dha'i maqulin wa awdahi hujjatin wa ma'qulin, dan termasuk uh, sesuatu yang paling agung untuk dipahami dengan akal, ya, dan sesuatu yang paling, atau hujjah yang paling gamblang, ya, untuk dipahami adalah kitabullahi al-haqqil mubin, adalah kitab Allah yang hak lagi jelas. Thumma qauli thumma qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-akhiril muttaqin. Kemudian perkataan Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang baik lagi bertakwa. Ini apa namanya, sesuatu yang paling agung untuk kita pahami dengan akal. Ya, hujjah yang paling gamblang, ya, yang sangat masuk akal adalah Al-Qur'an dan hadits serta pemahaman para sahabat. Itulah apa namanya, ilmu yang paling mulia, itulah kejelasan yang paling jelas, itulah sesuatu yang sejalan dengan akal dan fitrah, yaitu kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman para sahabat. Tsumma ma ajma'a alaihi as-salafus salihun. Kemudian, ya, termasuk yang paling mulia, ya, selanjutnya adalah apa yang disepakati oleh para salafus salih, ya. Tsumma at-tamassuku bimajmu'iha wal maqami 'alaiha ila yaumiddin. Kemudian tamasuk, ya, kemudian komitmen di atas jalannya sampai hari kiamat. Tsumma al-ijtinabu anil bid'ah. Kemudian menjauh dari bid'ah, wa al-istima'i ilaiha mimma ahdathaha al-mudhillun, dari mendengarkan bid'ah yang diadakan oleh orang-orang yang sesat. Ini menunjukkan bahwasanya kebid'ahan itu sesuatu yang diadakan karena jalan kebenaran itu tadi, ya, Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Berarti kapan menyelisih hal ini, berarti itu jalan baru. Itu jalan baru. Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat, ya, itulah kebenaran. Nah, ketika menyelisihi itu, maka itu merupakan jalan yang baru. Ya, jalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Baik. Jadi ini ya yang paling wajib untuk kita ketahui berkaitan dengan akidah. Ya, kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan makana alaihi as-salaf. Ya, makana alaihi as-salaf. Maksudnya bagaimana jalan as-salaf. Ya, as-salaf maksudnya para pendahulu kita dalam agama, yaitu Nabi dan para sahabat dan para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim, dan yang mengikuti mereka. Ya, dan yang mengikuti mereka. Baik, saya kira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.